untuk advertising man, kira-kira gitu ya. Jadi dia kayak asisten yang terus-terusan belajar. Dan dia akan keluarkan strategi-strategi yang membantu tim strategi manusia benerannya untuk punya blind spot yang dengan kepikiran jadi kepikiran. Tim kreatif yang bisa keluar dengan ide-ide liar dan luar biasa, itu akan dibantu dengan trigger-trigger yang membantu dia bisa lebih keren lagi idenya, dan seterusnya. Ya, intinya apa sih yang bisa dikerjain sama si Einstein? Pertama, dia bisa understand. Si Einstein ini akan belajar dan lama-lama ngerti tentang brand dari klien yang dipegang, produknya itu seperti apa, fitur-fiturnya, audiensnya sebenarnya seperti apa. Tadi Margo ada cerita orangnya kayak gimana, sukanya apa, demennya ngapain, dan seterusnya. Bahkan dia juga akan pelajarin kompetitornya tuh seperti apa, dilihatin terus gitu ya. Yang kemudian, dia juga akan constantly di sini saya garis bawahi 24 jam, 7 hari seminggu, setiap detik gitu ya, dan gak pakai komplain kalau Einstein. Jadi dia the brand sama produknya di-update terus. Ya, kompetitor pergerakannya seperti apa, sosial media lagi ngomongin apa soal brand dia maupun brandnya kompetitor. Kemudian performance kita so far seperti apa, kita udah spend sekian banyak, hasilnya seperti ini, baiknya kita mesti ngapain dong. Ya, kadang-kadang kita kan terlalu busy and we only have so much time dan very limited time, kita lupa untuk melihat hal-hal itu. Einstein sebagai asisten otak barunya dia akan memberikan masukan-masukan dari sisi itu. Jadi Einstein itu nantinya akan kita bikin per klien itu punya satu otak baru, one on one, dedicated untuk per klien. Karena mereka Einstein itu harus understand per brand. Nah, singkatnya sebenarnya ini kira-kira teman-teman, dia akan work 100 times faster daripada manusia, gitu ya. Yang tadinya mungkin 5 hari, sekarang jadi cuma mungkin butuh waktu 10-15 menit, gitu ya. Kemudian dia akan 100 kali lipat more data driven. Maksudnya apa? Ketika kita keluarin sebuah output, banyak kita punya bias sebagai manusia atau kadang-kadang pakai asumsi, betul nggak? Tapi kalau ini nggak pakai asumsi karena dia seperti yang tadi Marco jelasin sama Richard menggunakan data, millions and billions of data dia akan digest, baru dia keluarin rekomendasi. Kemudian terakhir dia akan belajarnya bukan seperti manusia yang begitu bangun ngopi terus kita belajar terus tidur. Dia nggak ada tidurnya, nggak ada ngopinya, nggak ada stopnya. Dia akan terus belajar tentang apa yang terjadi di dunia sosial media maupun marketing, baik untuk brandnya maupun kompetitornya. Oke? Nah, sama kayak otak kita, sama kayak celana jeans. The more you use it, the better it gets. Kira-kira Einstein seperti itu. Kenapa? Karena dia akan didesain untuk per brand masing-masing, dia akan belajar terus. Dia akan juga belajar dari billions of data, termasuk data dari kita sendiri. Jadi si timnya bilang, oh gue gak suka nih rekomendasi lo Einstein. Begitu dia kasih tahu, gue gak suka, besok Einstein gak akan rekomendasi hal-hal seperti itu lagi. Jadi dia banyak sekali belajarnya. Dan dia akan terus track kompetitor ngapain. Yang paling penting teman-teman, dia akan menguak hal-hal yang tadinya gak kepikiran dan gak kelihatan, jadi kelihatan sekarang dengan Einstein. So, teman-teman kalau boleh saya kasih list, Einstein itu bisa ngapain aja, contohnya, hanya contoh. Pertama dia bisa riset tentang audience, dia bisa kasih tahu, lu tau nggak selama ini lu nggak pernah kepikir kan, ada kesempatan untuk marketing di sisi ini. Karena kita terlalu banyak data yang bisa dilihat oleh manusia kan, tapi dia bisa rekomend. Kemudian dia bisa kasih strategi-strategi awal. Sekali lagi tidak menggantikan kemampuan kreativitas tim marketing atau tim strategi kita, tapi sekarang di-augment, ditambahin supaya bisa jauh lebih hebat. Kemudian yang berikutnya, blind spot kompetitor. Yang selama ini, karena kompetitor seperti ini, ada hal ini yang bisa kita lakukan. Dan kita bisa bikin konten yang personalized. Kayak teman-teman di sini misalnya, di sini kan kira-kira ada 2.500 orang, gitu ya. Jadi masing-masing individu kita bisa bikin konten yang berbeda-beda, at scale dengan waktu yang lebih singkat. Ya. Dia bahkan bisa filter dan validasi. Contohnya misalnya ada salah satu tim saya di belakang salah satu my brand and marketing head yang luar biasa namanya Anto. Misalnya Anto keluar dengan sebuah ide, Anto bisa kasih tahu si Einstein, ini ide gua, menurut lu gimana? Dan si Einstein akan kasih tahu, idenya cukup bagus karena cocok dengan brand dan marketing, tapi lu juga bisa enhance lo dan ada rekomendasi dan sebagainya. Tapi keputusannya tetap ada di manusianya. Kira-kira Einstein itu seperti itu. Makanya tadi saya kasih contohnya kayak Jarvis gitu. Tapi jangan ikut Jarvisnya, takutnya saya dituntut. Oke, kira-kira itu teman-teman untuk yang Einstein. Saya ini sebenarnya ada video untuk walkthrough-nya, tapi saya takut untuk keterbatasan waktu, jadi saya skip aja. Kira-kira begitulah teman-teman ya prosesnya. Ini contoh yang udah kita lakukan. Nah, berikutnya masih saya, moga-moga nggak bosan. Ya, abis itu baru Marco lagi, terakhir. Tinggal 2, saya janji teman-teman. Jadi yang berikutnya tadi kita udah ngomongin untuk enterprise, ada konsultan, ada yang bisa urusin data. Untuk tim kita sendiri kita upgrade outputnya, tapi kita nggak boleh lupain yang paling penting, yang eventually akan jadi the future of our country, which is barusan tadi ada ngobrol ya, adalah SME.
Teman-teman, kita semua sama-sama tahu ya, tolong dikoreksi kalau saya salah, bahwa challenges dari SME di negara kita dan cukup banyak di negara lain yang khususnya berkembang adalah kita bisa lihat banyak sekali produk mereka yang sebetulnya very high quality. Setuju apa setuju, teman-teman? Kualitasnya betul-betul bagus sekali. Tapi challenge mereka kenapa nggak bisa besar? Karena mereka tidak mempunyai kemampuan marketing yang baik. Saya masih ingat kata-kata Pak Gita Wirjawan, Indonesia butuh more storyteller, which is menurut saya is about marketing. Ya kan? Dia punya barang yang bagus, tapi they don't know how to market it well. Ya, kenapa teman-teman? Karena professional marketing itu nggak murah, nggak murah. Jadi kayak ayam sama telur, gue gede dulu baru hire marketing agency supaya gue bisa afford, atau gue justru mesti hire marketing agency dulu baru gue bisa gede. Jadi mereka bingung. This is the reason why kita launch apa yang kita sebut dengan Asdea. Asdea itu adalah aksesibilitas yang baru untuk SME bisa memiliki seperti punya digital agency sendiri. Ini yang namanya Asdea. Jadi kita personify si AI-nya. Kenapa? Karena saya yakin ada cukup banyak SME yang mungkin kalau lihat atau mendengar kata AI udah waduh ini terlalu teknikal. Kita mau bikin AI itu tidak teknikal sama sekali untuk mereka dan mudah, sangat aksesibel untuk mereka. Dia kayak ibaratnya punya seorang digital marketing strategist kreatif yang profesional dan bisa diajak ngobrol anytime untuk bisa kasih advice untuk marketing strategy. Now here's what unique about IDEA. Jadi IDEA itu akan mendapatkan informasi dari si pemilik SME, brand gue tuh seperti ini, tantangan gue seperti ini, gue mau jualannya ke orang-orang seperti ini. Contohnya ya teman-teman gitu. Dan kita menggunakan engine yang tadi saya udah presentasi si Einstein. Jadi AI engine yang kita bikin, which is AI engine-nya Einstein tadi, kita gabungkan dengan pengalaman kita selama 20 tahun lebih menangani berbagai macam brand. Bayangkan SME punya akses ke pengetahuan seperti itu, teman-teman. Ya, dan akhirnya makanya mereka bisa punya sebuah creative marketing ideas yang AI assistant tanpa harus membayar terlalu mahal. Kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Jadi IDEA bisa ngapain aja? IDEA bisa memberikan SME ide-ide awal untuk digital marketing mereka, bisa kasih ide-ide untuk creative marketing campaign, cara menggunakan teknologinya seperti apa, bahkan sampai ke social media campaign dan konten ide-idenya yang kalau mereka nggak menggunakan agency, nggak kepikiran, karena mereka nggak bisa afford. Now, mereka bisa kepikiran. Now, mereka bisa mendapatkan akses ke ide-ide seperti itu, dengan kualitas seperti itu, teman-teman. Jadi, yang tadi saya bilang, IDEA dibikin dengan engine dari Einstein. Kita bikin sangat simple, sangat sederhana interface-nya dengan, saya sebutnya baby proof ya, even a baby can work with the interface. Dan terakhir, kita akan adjust output-nya supaya hasilnya itu disesuaikan dengan level besarnya bisnis SME. Kira-kira seperti itu. Dan saya dengan senang hati bersama dengan grup kami mau memberikan free access kepada 100 SME yang akan kita kurasi sehingga mereka bisa langsung merasakan experience memiliki digital marketing agency tanpa harus keluar biaya seperti perusahaan-perusahaan besar. Ini yang kita akan lakukan. Jadi teman-teman SME nanti bisa masuk ke website kita di www.redasiainc.com. Di sana ada Asdea, mereka bisa daftarkan dirinya. Kita di dalam internal akan kurasi yang mana 100 pertama yang akan kita kasih nanti. Kira-kira begitu teman-teman. That's it about Asdea. Ini sekali lagi ada contohnya, kalau boleh di play sebentar. Videonya masih bisa? Oke, ini bisa lihat ya, ini sebenarnya nggak ada ya merek t-shirtnya ya. Imagine semudah ini teman-teman, dikasih tahu nama kliennya maksudnya nama dia ya. Kemudian bersalto dan bersilatlah si Dea untuk memberikan ide-ide. Ini cuma contoh awal ya teman-teman, nanti ini masih dalam proses sehingga dia bisa kasih even lebih komprehensif, bahkan strategi dan seterusnya. Semudah itu teman-teman. Saya skip dulu ya, takutnya diomelin sama Richard. Intinya Dea akan generate lebih banyak ide-ide untuk SME kita. Sekarang saya kasih terakhir teman-teman untuk Pak Marco bicara soal pendanaan akselerator kita. Terima kasih.